larutan probiotiknya kita masukkan ke wadah, gulanya juga kita masukkan juga. Setelah itu kita kocok. Selesai. Oke sahabat, kita jumpa kembali. Nah ini di sini di video kali ini saya ingin membuat larutan biang bibis untuk pakan, maksudnya biang bibis untuk pembibisan pakan yang sering saya gunakan sehari-hari. Nah ini kita akan coba praktekkan cara membuat larutan biang bibis. Jadi dengan membuat larutan biang bibis ini kita bisa menghemat budget atau cost dalam segi pembelian probiotik. Karena walaupun probiotik ini 1 liternya saya membelinya ini kurang lebih ada Rp30.000, tergantung tempat, toko, dan lokasi. Saya menggunakan Probio 7. Jadi dia probiotik ini buatan pabrikan, akan tetapi dia mengandung 7 probiotik baik untuk ikan kita. Nah, bisa teman perhatikan ikan nila saya ini. Saya selalu melakukan pembibisan pada pakannya ini. Nih, bisa teman perhatikan. Ikannya lahap ya teman. Nah ini size-nya kurang lebih mendekati 200 gram. Jadi ada di antara 150 sampai 200 gram. Jadi kurang lebih ada sebulan lagi, kurang dari sebulan lagi dia akan bisa kita push mendekati 250 sampai 300 gram. Lanjut lagi kita bahas ke topik pembuatan bibis, maksudnya pembuatan biang bibis ini. Nah ini jadi pembuatan biang bibis ini saya biasanya menggunakan 1:2 yang dimana satu bagian probiotik ini 2 bagian gula merah. Saya menggunakan gula merah teman. Kalian juga bisa menggunakan molase ataupun gula pasir, tapi saya menggunakan gula merah. Tapi saya menggunakan gula merahnya itu yang gula merah premium, jadi tingkat kadar manisnya itu lebih tinggi. Jadi gula merah premium itu ada dijual di marketplace atau toko swalayan dan juga di pasar ada. Cari saja, tinggal tanyakan saja gula merah premium. Dia bentuknya dalam kemasan ini, kemasan pabrikan, bukan kiloan. Jadi dia tingkat kemanisannya itu lebih tinggi dibandingkan yang di kiloan gula merahnya. Nah, fungsinya gula merah itu dia itu akan mengaktifkan probiotik ini, yang dimana probiotik ini yang dikeluarkan oleh pabrikan itu dalam kondisi tertidur. Saya juga telah menjelaskan di video yang ini. Jadi probiotik ini dalam kondisi tertidur kita harus aktifkan. Caranya kita lakukan fermentasi atau pembuatan biang bibis sebelum kita gunakan untuk dibibis ke pakan kita. Jadi bisa maksud teman-teman, bisa dimengerti ya teman. Jadi sebelum kita gunakan probiotik ini kita harus aktifkan dulu. Caranya kita buat larutan biang bibis dengan perbandingan 1:2 seperti itu ya. Dan biang bibis ini kita diamkan dulu, maksudnya didiamkan dulu, kita fermentasikan dulu, baru kita gunakan untuk pembibisan seperti itu. Itulah garis besarnya teman. Saya harap kalian mengerti seperti itu.
Jadi kita akan coba praktekkan. Saya biasanya ini teman menggunakan air kolam, karena yang pasti air kolam ini kalau kita lihat sehari-hari tidak ada kematian, berarti air kolamnya bagus, cocok. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Berarti airnya cocok, pH-nya cocok. Baru saya buat larutan biang bibis. Nah ini satu lagi. Biasanya larutan biang bibis ini saya biasanya menghabiskan kurang lebih 2 minggu dari awal pembuatan ini. Jadi lumayan irit ya teman. Kita bisa irit dari probiotik ini, karena probiotik ini saya beli di setahun yang lalu. Ini masih expirednya masih lama, Desember 2025. Habis setengah botol. Nah kita coba 1:2 seperti yang saya jelaskan. Ini karena tutupnya pecah, sering jatuh-jatuh karena sering dimainin oleh anak saya. Jadi oh ya, kita kocok dulu. Nah 1:2 seperti ini. Nah ini satu bagian kita masukkan. Oh ya, untuk pengisian airnya jangan sampai terlalu penuh ya teman. Kita sisakan untuk udara, karena dalam fermentasi ini dia akan menimbulkan gas. Nah gulanya, bentar. Wanginya, karena ini gula premium. 2 bagian atau 2 kali lipat dari probiotik. Ini adalah sumber protein untuk makanan dari dari probiotik ini, mikroorganisme ini. Jadi biar lebih cepat aktif, kita tambahkan gula sebagai sumber protein. Nah ini kita aduk. Sudah jadi. Kita diamkan 1 malam atau 1 hari, dan setelah itu kita bisa gunakan untuk membibis pakan. Nah ini mudah ya teman. Tanpa ribet, tanpa capek, kita bisa membuat larutan biang bibis dari probiotik ini. Jadi mudah sekali membuat ini. Jadi dengan membuat larutan biang bibis seperti yang saya jelaskan, kita bisa menghemat, tentunya menghemat dari budget probiotik. Jadi sekian dulu video kali ini. Saya harap kalian suka dengan video ini. Akhir kata saya pamit dulu, dan jangan lupa ya teman, minta dukungannya dengan cara like, komen bila ada pertanyaan, dan subscribe channel ini. Akhir kata saya pamit dulu, dan bye bye.